Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ulfa, NIM 0402520036. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara menguraikan sintaks dalam model pembelajaran menjadi suatu langkah-langkah pembelajaran. Pada hal ini, sebelumnya saya sudah pernah menginovasikan suatu model pembelajaran yang mana hasil dari pengembangan pendekatan inquiry kemudian diintegrasikan dengan model pembelajaran problem-based learning, yang mana berdasarkan integrasi kedua tersebut menghasilkan suatu model pembelajaran yang dinamakan model pembelajaran IRMA. Nah, model pembelajaran IRMA ini memiliki sintak hasil dari integrasi keduanya, yang mana masing-masing sintaknya, yaitu untuk pendekatan inquiry memiliki 5 sintak. Yang pertama yaitu observasi, kemudian yang kedua bertanya, kemudian yang ketiga hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menyimpulkan. Kemudian untuk sintak problem-based learning ini memiliki 5 sintak. Yang pertama orientasi, kemudian mengorganisasi, kemudian investigasi, menghasilkan karya, dan yang terakhir yaitu konfirmasi. Nah, hasil dari sintaks keduanya ini kemudian dikembangkan menjadi sintaks baru. Nah, sintaks baru ini terdiri dari 7 sintaks. Nah, sintak yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah, orientasi masalah ini berisi apersepsi, motivasi, dan orientasi. Untuk sintak yang pertama ini diadopsi dari model pembelajaran problem-based learning. Kemudian untuk sintak yang kedua ini adalah mengorganisasikan, yang mana pada sintak ini guru membagi menjadi beberapa kelompok dan menyiapkan peserta didik. Untuk sintak yang kedua ini merupakan adopsi dari sintak model pembelajaran problem-based learning juga. Dan untuk sintak yang ketiga ini adalah observasi, yang mana siswa mencari permasalahan di dunia nyata. Nah, untuk sintak yang ketiga ini merupakan adopsi dari pendekatan inquiry, yang mana saya masukkan ke sintak model pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran IRMA, yang mana sintak observasi ini saya adopsi dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa agar mengeksplor dunianya untuk mencari berbagai permasalahan mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian untuk sintaks yang keempat yaitu ada bertanya. Nah, untuk sintak yang keempat ini saya juga adopsi dari sintak pendekatan inquiry. Nah, saya mengadopsi sintak ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar mengkomunikasikan atau saling bertanya dengan teman-temannya. Kemudian untuk sintak yang kelima ada investigasi. Untuk sintak investigasi ini siswa nantinya akan berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan dan juga mengumpulkan data untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Kemudian untuk sintak yang keenam yaitu menghasilkan karya, yang mana di sini siswa menghasilkan suatu karya untuk memberikan solusi yang tepat berdasarkan permasalahan yang sudah dikaji. Kemudian yang terakhir yaitu konfirmasi, yang mana pada tahap konfirmasi ini guru menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari hasil pembelajaran hari ini, dan juga guru memberi penugasan kepada peserta didik untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, di sini
saya akan menyederhanakan sintak yang sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, yang mana sintak sederhana ini menghasilkan stimulasi, kemudian yang kedua organization, kemudian yang ketiga observation, kemudian yang keempat communication, yang kelima ada collaboration, keenam ada creativity, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, setelah membahas sintak model pembelajaran, selanjutnya kita masuk ke tahap inti, yaitu bagaimana sih cara menguraikan sintak menjadi langkah pembelajaran. Nah, dalam menguraikan langkah-langkah pembelajaran, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari kita mengembangkan model pembelajaran tersebut. Nah, di sini tujuan yang dapat dikembangkan dari model pembelajaran IRMA adalah keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah, serta kinerja dalam menghadapi kehidupan nyata, serta membentuk pelajar yang mandiri sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah, sekarang kita mulai menguraikan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama tadi dari sintak orientasi masalah yang berisi persepsi, motivasi, kemudian orientasi, kita sederhanakan menjadi stimulasi, yang mana pada sintaks ini bertujuan untuk memfokuskan pemahaman siswa mengenai pencemaran lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut? Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, langkah yang pertama yaitu guru memilih persepsi yang menarik untuk menarik siswa memfokuskan pada materi pencemaran lingkungan dan juga dampaknya. Kemudian langkah yang kedua, guru memberi motivasi dengan menayangkan video tentang pencemaran lingkungan di sekitar kehidupan kita. Kemudian langkah yang ketiga, siswa memperhatikan tayangan video tersebut, kemudian diberi kesempatan untuk mengidentifikasi fokus permasalahan dalam video tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran hari tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sintaks mengorganisasikan, yang mana pada sintaks ini terdapat aktivitas membagi kelompok dan juga menyiapkan peserta didik, yang mana sintaks ini kita sederhanakan menjadi organization, yang mana sintaks ini bertujuan untuk membentuk kelompok dalam rangka mempersiapkan pembelajaran mengenai pencemaran lingkungan. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, kita harus memiliki suatu langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, yaitu guru meminta peserta didik untuk membagi menjadi beberapa kelompok belajar, yang mana dengan ketentuan kelompok 1 temanya pencemaran tanah, kemudian kelompok 2 temanya pencemaran air, dan kelompok 3 temanya pencemaran udara. Kemudian setelah guru membagikan tema setiap kelompok, guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok belajar. Kemudian bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan pokok bahasanya, yaitu pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, guru membimbing peserta didik dalam merancang aktivitas belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diorientasikan pada tahap awal, yaitu mengenai pencemaran lingkungan.
Selanjutnya yaitu sintaks observasi, yang mana sintaks observasi ini guru meminta peserta didik mencari permasalahan di dunia nyata. Nah, sintaks ini disederhanakan menjadi observation yang bertujuan untuk melatih siswa mengeksplor permasalahan melalui penyelidikan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengeksplor berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Mengenai apa? Mengenai pencemaran lingkungan dan juga dampaknya. Selanjutnya, setelah itu siswa diminta untuk menganalisis satu pokok permasalahan utama yang nantinya akan diangkat sebagai bahan diskusi mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian diidentifikasi penyebabnya. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menuliskan hasil observasi atau hasil penyelidikan tersebut dalam lembar kerja peserta didik pencemaran lingkungan yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu sintaks bertanya. Nah, pada sintaks ini siswa dituntut untuk berpikir kritis dan juga mengumpulkan pertanyaan, yang mana sintaks ini disederhanakan menjadi communication yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa berpikir kritis dalam mengumpulkan dan juga menyampaikan pertanyaan hasil dari penyelidikan. Nah, sintaks ini juga sesuai dengan tujuan model pembelajaran IRMA, yang mana membentuk siswa agar mandiri sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Nah, abad 21 ini terdiri dari 4C, yang salah satunya yaitu communication. Nah, communication ini memiliki langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu guru meminta peserta didik untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil observasi. Nah, yang kedua, siswa mencari pertanyaan dan juga menemukan jawabannya sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan melalui kelompok belajarnya. Kemudian langkah yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menuliskan hasilnya, kemudian didiskusikan bersama pada tahap investigasi. Tahap investigasi ini nantinya siswa itu melakukan diskusi memecahkan masalah dan juga mengumpulkan data, yang mana sintaks ini saya sederhanakan namanya atau saya namai dengan sintaks collaboration, yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa bekerja sama antar kelompok dalam menyelesaikan permasalahan. Langkah yang pertama yaitu guru mendampingi peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang tepat untuk mencari penjelasan dan juga solusi atas permasalahan yang harus diselesaikan melalui lembar kerja peserta didik LKPD pencemaran lingkungan yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berkolaborasi, saling bertukar pendapat terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan sesuai tema yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, untuk sintaks collaboration ini juga sesuai dengan tujuan model pembelajaran IRMA, yang mana membentuk peserta didik yang mandiri sesuai dengan pembelajaran abad 21, yang mana pembelajaran abad 21 terdiri dari 4 karakter, salah satunya yaitu kolaborasi, seperti itu. Selanjutnya yaitu sintaks menghasilkan karya, yang mana di sini itu menghasilkan suatu solusi permasalahan dengan sebuah karya, yang saya namai sintaks creativity, yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa menuangkan kreativitas dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru mendampingi peserta didik membuat karya bersama kelompoknya menggunakan teknologi aplikasi Canva
PicsArt, dan juga lain sebagainya. Kemudian guru meminta peserta didik membuat karya poster dan juga slogan mengenai pencegahan pencemaran lingkungan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah posternya jadi, antar kelompok visiting untuk melihat hasil karya kelompok lain, yang mana di sini guru menunjuk salah satu anggota kelompok sebagai ketua, yang mana ketua ini nantinya sebagai guide kelompok atau untuk menjelaskan hasil karya yang sudah dikembangkan, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sintaks konfirmasi, yang mana sintaks ini untuk menyimpulkan dan juga mengevaluasi hasil dari suatu proses pembelajaran. Nah, sintaks ini saya sederhanakan namanya menjadi evaluation, yang bertujuan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu: langkah yang pertama yaitu guru mengkonfirmasi atau menyimpulkan secara bersama-sama dengan peserta didik terkait materi pencemaran lingkungan dan juga dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan kesimpulan atau berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat catatan penting mengenai pembelajaran yang sudah didapatkan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, tugas tersebut atau catatan tersebut dibuat melalui aplikasi Padlet yang didesain secara menarik mungkin, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.